Selamat datang di dunia Tamasyen. Semoga dapat menemukan apa yang kamu cari ya. Selamat menikmati. Halo, selamat datang kembali di YouTube channel Tamasyen. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu senang, semoga selalu sehat, dan semoga selalu diberi semangat untuk hidup. Ya, begitulah harapanku untuk kalian. Dan mungkin di episode kali ini dengan segmen Lovetion kita mau bahas sesuatu yang mungkin ada beberapa dari kalian yang pernah merasakan hal ini. Kalian pernah gak sih ngerasain bertahun-tahun itu bareng sama seseorang, berhari-hari sering ketemu, bahkan berbulan-bulan itu sering ngobrol, sering chattingan, dan kalian udah ngerasa semakin dekat sama dia, udah ngerasa nyaman sama dia, udah mulai menyukai semua tentang dia, udah ngerasa bahwa kita gak pengen kehilangan dia. Tapi di saat kita tanya tentang kejelasan hubungan kita, dia cuma bisa jawab, "Kita kan cuma temenan." Emang kamu maunya apa? Apalagi selain temenan? Ternyata kita yang terlalu berharap untuk jawaban yang menyenangkan. Padahal kenyataannya tak semenyenangkan itu. Kita selalu menginginkan jawaban yang sama dengan perasaan kita. Tapi kenyataannya selalu di luar prediksi kita. Kita bisa berandai-andai, tapi Tuhan yang menentukan. Kita bisa berharap, tapi Tuhan yang mengabulkan. Karena Tuhan tahu mana yang terbaik dan mana yang buruk untuk diri kita. Jawaban dari dia adalah jawaban yang sebaiknya tidak pernah kita dengar, karena akan membuat kita jatuh dengan ekspektasi atau harapan kita sendiri. Lagi pula, kita gak bisa maksa orang lain buat merasakan perasaan yang sama kayak kita. Kalau sudah kayak gini, yang salah siapa? Ya, diri sendirilah. Dengan bodohnya mudah jatuh cinta pada orang yang cuma anggap kita teman. Jadi, selama ini arti dari kebersamaan dan kebahagiaan antara kita dan dia itu apa? Apa maksud semua harapan yang dia kasih sehingga kita jatuh pada lingkaran cinta ini? Entahlah. Cinta tak memiliki banyak jawaban yang tepat. Cinta yang menjadi perasa paling manis di kehidupan. Tapi cinta tak pernah menjadi sebuah jawaban atas segala pertanyaan tentangnya. Apa dia selama ini tidak sadar dengan apa yang dia lakukan pada kita sehingga menimbulkan perasaan indah yang menyakitkan ini? Terkadang orang yang dicintai tak merasa bahwa dirinya dicintai. Begitu pula mencintai. Aku memaklumi itu semua. Tapi terkadang aku berpikir, bagaimana bila sejak awal kita dan dia tidak bertemu saja? Jika seperti itu, pasti hidup akan terasa lebih menenangkan. Tanpa ada rintangan yang menyakitkan ini, tanpa ada jebakan yang akan membuat diriku terluka ini. Tapi ketika seperti ini,
kita nggak bisa mengatasinya. Kita terlanjur mencinta yang ingin dicinta juga. Setelah ini, apakah hubungan antara kita dan dia masih berjalan? Mungkin sepertinya lebih baik untuk berhenti sampai di sini. Kita tidak ingin melanjutkan harapan yang tak bisa dikabulkan. Kita juga tak ingin memperbesar harapan bila persentase tercapai hanya 0,1%. Kita juga nggak ingin terjebak dalam jebakan yang menakutkan ini. Jebakan yang pada akhirnya kita yang terluka. Kita akan lelah bila terus merasakan perasaan indah itu sendirian. Pada dasarnya, cinta seharusnya dirasakan oleh dua orang atau lebih. Tapi bila sendirian, apa tidak lelah? Semua yang terjadi tidak harus sesuai dengan kemauan kita. Memang, lagi pula yang terjadi pasti memiliki arti mengapa hal itu terjadi. Mungkin lebih baik kita tidak mengetahui perasaannya, tetapi juga tak tahu membuat kita ingin tahu perasaan tentangnya yang ternyata biasa saja. Semua kejelasan itu terkadang menyakitkan, tapi terkadang juga lebih menyakitkan bila tak ada kejelasan. Pada kenyataannya, dia hanya menganggap diri kita sebagai teman, cuma seorang teman. Mungkin jika dia bertanya, memangnya kamu ingin hubungan kita seperti apa? Maka akan aku jawab bahwa lebih baik aku tidak berteman dengannya, karena jika berteman dengannya, yang timbul tak hanya bahagia saja, tetapi juga cinta. Dan pastinya hanya aku yang terjebak dalam lingkaran itu. Terjebak karena dirinya yang selalu membuatku berharap lebih baik hubungan pertemanan ini tidak dimulai sejak awal, bila pada akhirnya kita yang kalah, kita yang terjatuh dalam jebakan yang dia siapkan tanpa kesadaran. Lebih baik juga bila kita tidak memulai semuanya, atau lebih baik kita tidak bertemu dengan dirinya lagi, tapi menemukan dirinya adalah hal yang paling indah di hidupku, juga sekaligus hal yang paling menyakitkan dalam hidupku. Jika kita terjebak dalam hubungan seperti itu, lebih baik lepaskan. Karena apa? Karena dia adalah orang yang diciptakan bukan untuk diri kita. Dia hanya akan menjadi kenangan dalam hidup kita, bukan menjadi pendamping dalam hidup kita. Maka melepaskannya adalah hal yang terbaik untuk keselamatan diri kita. Setiap hal pasti ada akhirnya, dan ini adalah akhir dari episode hari ini. Terima kasih telah mendengarkan suaraku yang membosankan ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.